Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, izin memperkenalkan diri. Nah, saya Muhammad Imam Rafi dengan NIM A11 2023 14916. Nah, permisi Bapak, di sini saya izin untuk memelajarikan dan menjalankan proses analisis data untuk proyek ujian akhir semester pembelajaran mesin. Nah, di sini Bapak izinkan saya untuk menjelaskan proses analisis data dan pembuatan model prediksi harga mobil dengan menggunakan regresi linear. Nah, dataset yang digunakan sendiri adalah Automobile Dataset dari UCL Machine Learning Repository. Nah, permisi Pak, untuk langkah pertama yang saya lakukan adalah tentunya mengambil dataset dari URL UCL. Dataset tentunya saja memiliki berbagai informasi seperti harga, mobil, dimensi, spesifikasi mesin, dan juga lain-lainnya, Bapak. Nah, kemudian kemudian saya melakukan pembersihan data pada langkah selanjutnya. Nah, nilai yang hilang dikembangkan dengan tanda tanya. Kemudian kita ganti tanda tanya dengan uh, kita ganti tanda tanya dengan NaN, lalu kita cek jumlah data kosong di setiap kolomnya. Kemudian langkah ketiganya adalah menghapus duplikat dan fitur konstan. Nah, di sini kita menghapus duplikat-duplikat agar lebih bersih. Kolom yang hanya punya satu nilai unik juga dihapus karena ini tidak memberikan informasi yang lebih variatif gitu. Kemudian pada langkah berikutnya yaitu adalah identifikasi fitur kategorikal. Nah, pada langkah ini kita membuat heat map matrix korelasi untuk melihat nih hubungan antar fitur. Korelasi membantu kita memahami fitur mana yang sangat berhubungan dengan harga itu. Kemudian pada langkah selanjutnya yaitu adalah kita membagi data. Data dibagi menjadi 80%, kemudian untuk training 20%, dan 20% lagi di 80% itu untuk training dan 20% itu untuk testing. Nah, fitur X diambil dari semua kolom kecuali harga, target Y adalah kolom harga. Nah, kemudian pada langkah berikutnya yaitu adalah membuat model regresi linear. Nah, membuat model regresi linear ini model dibuat dengan linear regression dari scikit-learn. Modelnya dilatih menggunakan data training lalu diuji pada testing. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah evaluasi model. Kita hitung 3 metrik evaluasi, MSE, mean squared error, kemudian mengukur rata-rata error kuadrat, RMSE, root MSE, kemudian juga R kuadrat square. Nah, pada langkah selanjutnya saya menampilkan hasil evaluasi MSE ditambahkan dari output kode, RMSE ditampilkan dari output kode juga, R kuadrat juga ditambahkan dari output kode, dan nilai R kuadrat menjadi 1 menunjukkan model yang cukup baik. Nah, kemudian pada langkah selanjutnya adalah membuat rumus regresi linear. Model membentuk sebuah rumus regresi seperti berikut, yaitu seperti price, B0 plus B1 kali fitur 1 plus B2 kali fitur 2. Dan juga Bn filteran. Dan selanjutnya dalam output yang kita tampilkan nilai intercept B0 dan koefisien B1 dan juga B2 Bn untuk setiap fitur. Nah, jadi ini hasil untuk runningannya. Kesimpulannya adalah dataset yang dibersihkan dan diolah kemudian juga model regresi linear dapat digunakan untuk memprediksi harga mobil berdasarkan spesifikasinya. Nah, nilai evaluasi menunjukkan performa model secara kualitatif dapat dilihat di sini ya teman-teman semua.
Permisi Bapak. Kemudian juga, di sini rumus regresi yang terbentuk bisa digunakan untuk memperkirakan harga mobil baru tentunya dengan memasukkan nilai fitur. Nah, eee, untuk saat ini kemudian ini untuk nilai R-squared-nya rumus regresi linier, jumlah data training 164, jumlah data testing 41, MSE, mean squared error 269727 dan seterusnya. Kemudian root mean, rumus regresi liniernya berikut bisa dilihat. Nah, eee, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan kata, dan juga, eee, penyampaian yang masih kurang. Saya Muhammad Imam Rafi, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farid.